Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Setiawan. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Studi Pembangunan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Di slide selanjutnya ada pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah sendiri adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksi surat berharga di pasar modal syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pasar modal syariah sendiri memiliki dua peran penting, yakni yang pertama sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek atau surat berharga. Yang kedua sebagai sarana investasi bagi investor. Pasar modal syariah ini bersifat universal dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan ras tertentu. Pasar modal syariah adalah bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum, aktivitas kegiatan pasar modal syariah tidak berbeda dengan pasar modal pada umumnya. Karakteristik transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah. Terdapat beberapa karakteristik khusus terkait dengan penerapan prinsip syariah yang telah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa DSN MUI. DSN adalah Dewan Syariah Nasional. Yang pertama adalah transaksi yang mengandung riba. Yang kedua, transaksi yang di dalamnya mengandung ketidakjelasan. Yang ketiga, transaksi short selling atau barang yang belum dimiliki. Yang terakhir adalah menjual sesuatu yang belum jelas. Namun, di balik itu semua, terdapat solusi yang ditawarkan pasar modal syariah mengenai efek dan mekanisme perdagangan supaya tidak bertentangan dengan prinsip syariah menggunakan landasan hukum pasar modal syariah antara lain, yang pertama menggunakan Undang-Undang Pasar Modal Syariah, yang kedua menggunakan Fatwa DSN MUI. Pasar modal syariah memiliki beberapa jenis surat berharga atau efek syariah, yakni sebagai berikut. Ada saham syariah dan suhuf. Saham syariah sendiri adalah saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan investor yang akan mendapat bagi hasil berupa dividen. Untuk suhuf sendiri, suhuf adalah surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tak terpisahkan atas aset tertentu. Yang mendasarinya adalah aset berwujud, nilai manfaat dan atas aset berwujud, jasa aset dari proyek, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Suatu saham dapat secara langsung dikategorikan sebagai saham syariah dikarenakan oleh dua sebab, yakni adalah yang pertama, saham tersebut diterbitkan oleh perusahaan yang secara aktif mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. Yang kedua, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usaha perusahaan sesuai syariah, namun perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai saham syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau pihak penerbit daftar efek syariah untuk disebut sebagai saham syariah. Saham yang memenuhi kriteria dimasukkan sebagai bagian dari daftar efek syariah atau yang biasa kita kenal dengan DES. DES dapat diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak penerbit dan OJK secara periodik. Perusahaan penerbit harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, di mana kegiatan usaha yang mengandung unsur perjudian, lembaga berbasis bunga, memproduksi dan atau mendistribusikan serta memperdagangkan barang atau jasa yang haram seperti minuman keras atau barang yang bersifat mudarat atau membahayakan. Yang kedua, ada rasio keuangan. Rasio keuangan yang terdiri dari rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan tidak boleh lebih dari 45%. Rasio pendapatan non-halal terhadap pendapatan perusahaan tidak boleh melebihi dari 10%. Strategi jasa layanan di pasar modal syariah pertama adalah yang pertama, layanan syariah berupa sistem online trading syariah atau SHOTS. Yang kedua adalah layanan kustodian syariah. Yang ketiga adalah layanan wali amanat syariah. Layanan syariah berupa sistem online trading syariah. Tingkat SHOTS ini memungkinkan investor untuk menjual dan membeli saham syariah secara online. Dalam sistem ini, investor tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi yang dilarang seperti margin trading berbasis riba dan short selling. Yang kedua, layanan kustodian syariah sebagai penyimpanan efek syariah.
Yang terakhir, layanan wali amanat syariah. Layanan wali amanat syariah ini sebagai pihak yang mewakili investor sukuk. Pasar modal investor dapat membeli produk syariah di tempat yang menyediakan produk syariah seperti perusahaan efek, bank, kantor pos, dan pegadaian. Transaksi bisa dilakukan secara manual maupun online. Transaksi bisa dilakukan melalui fasilitas auto debit investasi yang sangat terjangkau, bisa dimulai dari 100.000. Namun, perlu diingat bahwa investasi di pasar modal juga memiliki potensi risiko sehingga investor perlu memahami dan mengolah risiko tersebut. Sekian dari saya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai pasar modal syariah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.